the history of Allah, sejarah kata Allah, saya pernah menguraikan tentang asal istilah Allah itu berdasarkan temuan prasasti-prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Dan yang menarik, istilah itu sudah dipakai di prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Kristen, bahkan lengkap dengan tanda salib yang menandakan itu adalah prasasti Kristiani. Antara lain pada prasasti Umul Jimal yang kedua, itu di sekitar Yordania, dan prasasti Jabat pada tahun 512. Bukan hanya itu, ada nama-nama diri yang bisa dilacak, misalnya peserta konsili Efesus tahun 431 yang berasal dari Ilusa, namanya adalah Abdullah yang artinya hamba Allah. Lalu ada yang bertanya, bagaimanakah pemakaian istilah Allah itu di kalangan komunitas Kristen yang berbahasa Arab? Apakah sama persis dengan Islam ataukah tidak? Kadang-kadang pembaca kita di Indonesia sulit membedakan antara substansi dan simbol. Bahasa itu adalah simbol. Pemaknaannya yang lebih dipentingkan. Jadi istilah Allah memang bersama-sama dipakai dalam komunitas Islam maupun non-Islam. Di situ ada orang Yahudi dan orang Kristen dalam keberdampingan sejarahnya yang cukup panjang dengan Islam. Lalu saya mencoba untuk menjelaskan kepada publik Indonesia mengenai pentingnya kita melakukan pelacakan sejarah. Bahkan sampai hari ini pun, anehnya, keberatan mengenai kata Allah itu, keberatan pemakaian kata Allah itu hanya dilakukan atau dijumpai di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara berpenduduk Islam yang tidak berbahasa Arab. Adalah sangat menarik di Yordania, di Mesir, di Syria, di Palestina, dan di negara-negara Arab yang lain. Itu malah tidak menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, sangat relevan saya kira kalau saya diminta untuk memberikan sekilas bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen secara khusus, yang tentu itu bidang yang saya pahami. Dan untuk itu kita tidak hanya membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Misalnya yang paling populer itu adalah terjemahan Van Dyck Bible yang diterbitkan di Kairo, Alkitabul Muqaddas. Juga bisa dibandingkan dengan terjemahan Good News Arabic Bible yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarq al-Awsat di Beirut, Lebanon. Nah, melalui teks-teks Alkitab bahasa Arab itu kita bisa mengetahui bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen yang berbahasa Arab. Bukan hanya Alkitab, saya kira. Nama ini selalu bergaung di gereja-gereja Kristen sebelum maupun setelah zaman Islam, tentu dalam makna Kristiani, bukan makna Islam. Orang Kristen memahami Allah itu adalah hakikat dari Sang Pencipta langit dan bumi, yang di dalam bahasa teologis Kristen dipahami bersifat trinitaris, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu orang-orang Kristen selalu berdoa dengan mengucapkan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Dan itu bisa dibaca di dalam liturgi-liturgi gereja, baik itu yang dipakai di gereja ortodok, misalnya ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani, maupun Katolik Ritus Timur, Ritus Katolik Maronit di Libanon misalnya, atau Katolik Syria, atau Katolik Koptik, dan ini bukan hanya salah satu komunitas gereja saja. Maka begitu Anda membaca kitab suci Kristiani, yang untuk perjanjian lamanya itu sama dengan kitab suci orang Yahudi, yang dikenal dengan Tanakh, ya, Torah, Nebiim, Ketubim, yaitu Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain,
kita akan membaca Sifru At-Takwin atau Sifru Takwin, kitab Kejadian. Di sana kita sudah membaca ayat yang berbunyi fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu terjemahan dari Taurat yang aslinya bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim et hasamayim ve etsa aret. Nah, di dalam pendekatan dialog dengan saudara-saudara non-Kristen, saya selalu menekankan bagaimana terlepas dari banyaknya perbedaan, minimum kita masih bisa menemukan meeting point. Nah, kemudian dalam banyak liturgi suci, baik itu terjemahan dari gereja Yunani Ortodok, ya, misalnya ini liturgi ibadah harian yang dikenal dengan sholat 7 waktu. Dan ini jangan heran kalau mendengar kata sholat, ya, karena kata sholat itu sesungguhnya juga sudah dikenal jauh sebelum munculnya agama Islam. Kadang-kadang karena orang Kristen itu tidak terlalu akrab dengan bahasa asli kitab suci, maka ketika mendengar kata sholat gitu, ini hanya khusus Islam atau ini khas Islam. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan lagu-lagu bahasa Ibrani, misalnya lagu itu dikutip dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Misalnya, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Shalom itu artinya berdoalah. Shalom artinya salam. Yerusalem artinya kota Yerusalem. Berdoalah untuk shalomnya Yerusalem. As'alu salamata Urusalim. Bermohonlah, berdoalah untuk keselamatan, kesejahteraan, shalom, salama kota Yerusalem. Ini kan memiliki padanan yang sangat dekat dengan kata Arab yang juga dipakai oleh orang Muslim, yaitu sholat. Ya, meskipun tentu penggunaannya berbeda. Misalnya, satu contoh. Kalau ini tadi dari gereja Yunani Ortodok, ini Al-Ajabiyah. Kalau orang Koptik menyebut Al-Agabiyah. Juga ini adalah panduan sholat sehari semalam 7 waktu. Dan 7 waktu itu sudah dikenal jauh sebelum zaman Islam, dan itu adalah jam-jam sengsara dari Al-Masih. Dan kata sholat itu asalnya dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai oleh Sayyidina Al-Masih, Yesus Kristus. Dan di dalam bahasa Suryani atau bahasa Siryak Aramaik itu disebut dengan Idana Silota. Waktu-waktu sholat atau waktu sembahyang. Idana Silota. Dan itu di dalam bahasa Arab diterjemahkan saat sholat. Dan itu ada dalam Alkitab, misalnya di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya adalah jam ke-9, karena itu waktu Yahudi. Jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9. Dan itu selama sehari semalam itu 7 waktu. Nah, di dalam gereja berbahasa Siriak, misalnya gereja Syria Ortodok misalnya, ini juga ada satu panduan sembahyang 7 waktu yang judulnya adalah At-Tuhfatur Ruhiyah fi Sholati Fardiyah. Pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Nah, kaget lagi. Kok ada sholat fardu? Fardu ain atau fardu kifayah? Nah, tentu bukan seperti itu. Kata fardu dalam bahasa teologis Islam itu dipahami sebagai fardu ain, fardu kifayah. Tapi bahasa Arab orang Kristen itu berjalan mengarungi sejarahnya sendiri yang tentu berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai di lingkungan Islam. Kata fardiyah ini artinya kanonik. Jadi sholati fardiyah, ya, at-tuhfatur ruhiyah fi sholati fardiyah, pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Itu artinya the canonical prayer. Jadi doa-doa kanonik yang dikanonikkan yaitu 7 waktu tadi. Dan ini sudah ada dalam buku yang ditulis, ya, dikompilasikan itu
pada tahun 189 Masehi. Kalau di gereja Koptik itu dalam dokumen yang disebut Koptik Didaskalia Apostolorum yang dikenal dalam terjemahan bahasa Arab yaitu Taklim Ar-Rusul, yaitu pengajaran rasul-rasul, atau di dalam bahasa Latin adalah Koptik Didaskalia Apostolorum, dan itu dikompilasikan tahun 189 pada waktu gereja ortodok Koptik itu patriarknya adalah Patriark Dimitrius yang pertama. Sementara di dalam bahasa Yunani kita juga mengenal Didaskalia Yunani yang dikompilasikan oleh Hippolytus dari Roma. Itu kira-kira tahun 215 Masehi. Dan siapakah Hippolytus? Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156 Masehi, dan Polikarpus itu adalah muridnya Yahya atau Yohanes atau Yohana bin Zebedius atau bin Zabdi yang termasuk ke-12 murid dari Al-Masih. Jadi masih memiliki kesinambungan apostolik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi pemakaian istilah Allah itu muncul di dalam semua buku liturgi dan kitab suci tadi. Misalnya yang paling terkenal di dalam kidung-kidung gereja itu adalah Trisagion. Nah, di dalam tayangan sebelumnya saya sudah mengatakan memang ada beberapa perbedaan yang bisa dipahami antara Islam dan Kristen, di mana dalam bahasa umat Islam itu, khususnya dalam Al-Quran, itu kata al-ilah tidak muncul sebagai bentuk asli dari kata Allah, itu tidak muncul. Tetapi dalam Injil bahasa Arab muncul beriringan atau berdampingan dengan istilah Allah tadi. Nah, itu kata al-ilah, kata Allah itu juga dipakai dalam bentuk vokatif, misalnya ya Allah. Dalam bentuk vokatif ayyuhal ilah. Dalam bentuk vokatif juga Allahumma sebagai arabisasi dari kata seruan dalam bahasa Ibrani Elohim yang banyak tercatat dalam Mazmur-Mazmur. Misalnya dalam doa Trisagion. Kadang-kadang Agios oteos, Agios oteos, Agios iskiros, Agios satanatos, eleisonimas. Itu kalau rumusan dari Kalsidonia. Kalau non Kalsidonia itu sebagai rumusan kristologis. Agios oteos itu diartikan dengan kudusu anta ya Allah. Di sini kata ya Allah muncul. Kadang-kadang diterjemahkan kudusullah. Kadang-kadang diterjemahkan kudusulillah. Kudusulillah, kudusulil qawi, kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun, kudusun, ya man sulibta anirhamna. Itu misalnya Trisagion, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang dalam kemanusiaannya disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Itu doa-doa Trisagion. Nah, ada lagi doa yang sangat terkenal, itu disebut sebagai sholawat al-adra. Dan ini kidung yang sangat terkenal di ritus Bizantium. Itu biasanya kalau Anda pergi pada saat tertentu ya, di mal-mal itu di Beirut itu dinyanyikan itu. Kidung itu disebut sebagai sholawat al-adra. Jadi penghormatan salam kepada al-adra, yaitu Bunda Perawan Maryam. Misalnya ya, kita kenal di situ ada kata kalimatullah, yaitu firman Allah yang merujuk kepada Kristus, dan itu secara manusia dilahirkan oleh Bunda Maryam yang dikenal dengan Al-Adra sang perawan. Ya man hiya kraminas sarubim warfa amazdan bi koiri kiyas minas serafim.
Ya man hiya bi ghairi fasadi walladat kalimatullah hakona naki walidatu lillahi yaki nuadim hakona naki walidatu lillahi yaki nuadim. Yang artinya kira-kira gini, lebih mulia dari para kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah. Nah, disitu kan kata kalimatullah terkait dengan Al-Masih yang praeksisten sebelum dia nuzul menjadi manusia, ya. Seperti pengakuan iman nazala minas samai wa tajasada birrohil kudus wa min Maryam al-adra'i wa ta'anas, turun dari surga dan menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maryam. Itu Kristus adalah kalimatullah, firman Allah. Dan itu tampak dari kidung tadi dan merupakan rujukan langsung dari Injil Yuhana 1 ayat 1. Yang sangat terkenal sekali itu. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah telah melahirkan firman Allah. Maksudnya melahirkan Sang Kristus. Sebagai firman Allah yang turun ke dunia melalui rahimnya Bunda Maria. Maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maryam. Maka di dalam salam malaikat kepada Bunda Maria itu dikatakan dalam teks terjemahan bahasa Arab adalah Salamu alaiki ya Maryam al-adra mamtali'atan nikmatan ar-robbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakun samaratun barniki Yesu al-Masih. Itu jelas ada di dalam Injil Lukas. Salam bagimu wahai Maryam yang diberkati Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terberkatilah buah rahimmu, yaitu Yesus. Ini pemakaian banyak vocabulary Arab, secara khusus istilah Allah, di dalam teks-teks liturgi dalam bahasa Qanun al-Iman itu adalah regula fide, dasar keimanan seluruh gereja sebelum skisma, sebelum perpecahan. Sebelum gereja kemudian terpecah-pecah menjadi Ortodok, Katolik, Protestan, dasar seluruh gereja semesta sebelum perpecahan itu adalah Qanun al-Iman atau regula fide yang ditetapkan khususnya di Majma' al-Maskuniyah fi Nikaya, yaitu Konsili Oikumenis di kota Nikia, dan yang kedua Konsili Oikumenis di Konstantinopel. Nah, ini setiap kali kita ibadah, baik itu ibadah liturgi suci, Qudas al-Ilahi, maupun itu adalah ibadah-ibadah harian yang tadi disebut dengan sholat tadi, sholat 7 waktu, selalu dibaca itu. Nah, bagian yang pertama itu begini, kalau di dalam terjemahan Koptik ya, diawali dengan bil haqiqati nu'min. Dengan sesungguhnya kami beriman, kami percaya bi'illahin wahid, kepada satu sembahan, kepada satu ilah. Allah, yaitu Allah. Al-Abu, sang Bapa. Tobit al-Kul, yang menguasai, yang mengendalikan, yang mengontrol segala sesuatu. Khaliqus sama'i wal ard, pencipta langit dan bumi. Kulu mayura wa ma layura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan Kanun al-Iman ini semuanya bisa ditemukan rujukannya pada kitab suci, bukan hanya Injil tapi juga dalam Taurat, di dalam kitab Mazmur yang di kalangan orang Arab tertentu disebut Jabur, itu semuanya ada. Misalnya aku beriman kepada satu-satunya sembahan, satu-satunya ilah. Bukankah itu adalah Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad? Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu Echad, Tuhan itu Esa. Dan Yesus menyebutnya itu sebagai hukum yang paling utama.
Nah, percaya kepada satu Allah, kepada satu-satunya sembahan, ilahin wahid bi ilahin wahid. Allah, yaitu Allah. Bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah. Ini vocabulary Kristen. Sama sekali bukan merujuk kepada ajaran Islam, ini vocabulary Kristen. Dan ungkapan itu berarti merujuk kepada Allah al-ilah, satu-satunya sembahan, itu identik dengan bi ilahin wahid, yaitu percaya kepada ilah atau sembahan yang satu-satunya. Nah, sembahan yang satu-satunya itu ya al-ilah yang kemudian disingkat menjadi Allah, seperti al-unas menjadi an-nas. Maka di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab Good News Arabic Bible yang diterbitkan di Beirut, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu dalam terjemahan bahasa Arab adalah wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang Maha Esa. Kenapa la ilaha illallah? Nah, itu memang terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab, bukan karangan saya. Kalau Anda tidak percaya, langsung saja itu Anda hunting atau Anda cari, itu tulis saja Alkitabul Muqaddas, terbitan dari Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Beirut. Tulis saja di situ, akan ketemu langsung bahwa la ilaha illallah itu dijumpai dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab sebagai terjemahan dari bahasa Yunani aslinya, Eudeis Theos Eimiheis, ya, Eudeis Theos Eimiheis, atau menurut Textus Receptus Eudeis Theos Uteros Eimiheis diterjemahkan dengan la ilaha illallah al-ahad. Ini semua dari Alkitab. Makanya dikatakan aku percaya, sesungguhnya aku percaya kepada satu ilah, yaitu Allah Bapa. Nah, orang biasanya salah paham. Kenapa harus Bapa? Apakah Tuhan itu bergender laki-laki? Ini kelamin kata kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebutnya, meskipun kita tidak mengenal itu ya. Di dalam bahasa Arab kan dikenal kalau bulan al-Qomaru itu laki-laki, bukan berarti benar-benar bulan itu laki-laki. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia orang itu memuji istrinya, memuji kekasihnya, cantiknya seperti bulan. Jadi kalau di negara Arab bulan itu laki-laki, matahari asyams itu justru perempuan, itu kelamin kata, tidak ada artinya laki-laki beneran atau perempuan beneran. Nah, sekalipun mungkin bagi perasaan teologis orang Muslim, kata Bapa untuk Allah itu dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya tentu dalam konteks dialog, sekalipun kita tidak dalam posisi meyakini, tetapi dialog yang sejati kita bisa memahami. Jadi artinya secara historical background, munculnya setiap agama itu kan selalu dia merupakan reaksi dari tantangan zaman pada masanya. Kenapa Islam sangat sensitif misalnya dengan kata anak bapa dalam kaitannya dengan Tuhan? Karena penyembahan berhala pada masa sebelum Islam, di mana Allata, Usa, dan Manat sebagai putri-putri dari Allah. Tetapi konteks seperti ini tidak dijumpai di dalam monoteisme Yahudi. Jadi ungkapan Tuhan sebagai Bapa itu tidak hanya ada di lingkungan Kristen. Orang Yahudi pun mengenal doa Avinu Seba Simayim, Bapa kami yang ada di surga. Nah, baru-baru ini ada temuan Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu salah satu naskahnya juga mengenal doa yang diawali dari Avinu Wimalkinu, Bapa kami dan Raja kami. Tentu Bapa di sini bukan kelaminnya laki-laki lalu punya istri supaya dia punya anak, bukan seperti itu. Itu pandangan yang sangat primitif saya kira. Maka disebut Allah yaitu Bapa. Dan ini dari kitab Perjanjian Baru. Misalnya falana ilahun wahidun, maka bagi kita hanya ada satu Allah, satu ilah, satu sembahan. Huwallah, yaitu Allah al-ab, Bapa. Minhu kulusain, alladhi minhu kulusain wa ilaihi narji'u, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan kepada dia
semua ciptaan itu akan kembali. Mirip dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Islam. Ini namanya memang serumpun bahasanya. Allah, Sang Bapa, yang Maha Kuasa, terjemahan dalam bahasa Arab yang lazim baik itu dalam kanun al-iman Koptik, Siriak, Yunani, tidak hanya gereja Ortodok, tapi juga gereja Katolik, Maronit, semuanya menerjemahkan dobit al-kul, yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai segala sesuatu. Itu terjemahan dari bahasa Yunani pantokrator. Pantokrator itu yang mengendalikan, yang menguasai segala sesuatu, yang maha kuasa. Khaliqus sama'i wal ard, Khalik langit dan bumi. Dan itu jelas kitab Taurat diawali dari kata tadi yang saya baca, fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya Beresit bara Elohim et hasamayim ve etza aretz. Kemudian Khalik langit dan bumi. Kulu mayuro wa ma la yuro, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu sejajar dengan Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi Tuhan itu tidak hanya pencipta kita yang seperti yang kelihatan, tapi juga sesuatu yang imaterial yang tidak kelihatan. Itu penegasan yang pertama dalam kanun al-iman, terjemahan bahasa Arab. Nah, melalui tayangan ini saya ingin memberikan contoh sebetulnya bahwa sekalipun Islam dan Kristen menggunakan banyak ungkapan yang sama, tapi tentu pemaknaannya berbeda. Tidak berarti kalau orang Kristen menggunakan kata Allah berarti konsepnya sama dengan Islam. Ya sama kalau kita di Indonesia mengenal Tuhan. Apa Tuhan dalam konsep Islam sama dengan Tuhan dalam konsep Hindu? Kan tidak. Tetapi sebetulnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut, dan seisinya, itu adalah Tuhan yang satu saja. Baik itu dipahami secara berbeda-beda oleh umatnya, Tuhan tidak akan bertambah dengan bertambahnya pemahaman itu. Makanya kadang-kadang orang belajar agama itu yang lengkap lah, Mas. Jangan hanya melulu pada teologinya sendiri, bahasanya sendiri, kemudian malah bahasa diidentikan dengan agama tertentu. Saya kira itu pola pikir histori. Orang sering bertanya, kalau di Kristen disebut Allah, di Islam disebut Allah, ini Tuhannya siapa? Sejak kapan kata Allah dikaitkan dengan Tuhannya agama tertentu? Cobalah baca sejarah Arab sebelum zaman Islam. Cobalah pakai sumber-sumber Islam sendiri. Misalnya nggak usahlah pakai sumber-sumber Kristen ya, atau sumber-sumber non-Islam. Pakai sumber Islam sendiri. Bahwa nama Allah itu muncul tidak hanya di masjid, tapi juga di sinagog-sinagog, di gereja-gereja, itu tercatat dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran jadi menyaksikan bahwa istilah Allah itu sudah dipakai di lingkungan Yahudi, di lingkungan Kristen, dan kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh Islam. Betapapun ada perbedaan dalam pemahaman. Kalau ada 3 pemahaman tentang Diponegoro, bukan harus mencari Diponegoro yang lain. Lain secara konseptual iya. Diponegoro itu di mata pemerintah Belanda pengkhianat. Diponegoro di mata kita itu adalah pahlawan. Diponegoro di kalangan aristokrasi atau para aristokrat Keraton Yogyakarta, orang yang baik yang berjuang tidak pada saat yang tepat. Nah, mana Diponegoro yang Anda pilih? Saya memilih Diponegoro seorang pahlawan. Tetapi bukan berarti ada orang lain yang juga namanya Diponegoro dan pengkhianat, tetapi itu bukan Diponegoro yang pahlawan itu. Perbedaan konsep itu tidak harus kemudian mematahkan ketajaman kita terhadap fakta sejarah. Kiranya tayangan ini memberkati semua pihak yang ingin mencari kebenaran dengan tulus hati. Tuhan kiranya beserta dengan saudara-saudara.